Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini yakni anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya selaku pihak pro memaparkan alasan persetujuan saya pada mosi perdebatan ini melalui 3 poin argumentasi utama. Yang pertama, secara filosofis, sistem hukum Indonesia menganut asas lex specialis derogat legi generali yang menegaskan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat harus melalui pengadilan HAM, bukan pengadilan militer, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa pengadilan HAM adalah pengadilan khusus. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer bersifat umum, sehingga tidak bisa mengesampingkan keberadaan pengadilan HAM sebagai pengadilan yang secara khusus dibentuk untuk menangani kasus-kasus luar biasa seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida. Dewan Juri yang terhormat, pada faktanya, mekanisme pengadilan HAM lebih menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Berbeda dengan peradilan militer yang penyidikannya dilakukan oleh POM TNI dan prosesnya cenderung tertutup, sehingga kurang sesuai untuk kasus pelanggaran HAM berat yang membutuhkan pengawasan publik sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik of interest. Sedangkan di sisi lain, pengadilan HAM memberikan kewenangan penyelidikan secara eksklusif kepada Komnas HAM sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sehingga independensi proses lebih terjamin. Yang kedua, secara yuridis, melalui penafsiran gramatikal terhadap pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM secara eksplisit menegaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual. Ketentuan ini membuktikan kewenangan absolut pengadilan HAM untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat tanpa terkecuali termasuk anggota militer. Dengan demikian, undang-undang ini secara tegas mengesampingkan mekanisme peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 untuk kasus HAM berat karena sifat lex spesialisnya. Selain itu, Dewan Juri dalam hukum internasional melalui Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance yang mengatur mengenai proses penyelesaian salah satu jenis pelanggaran HAM berat, yakni penghilangan paksa, pada pasal 16 ayat 2 menegaskan bahwa pelaku penghilangan secara paksa akan diadili hanya oleh pengadilan biasa yang berwenang di setiap negara, dan bukan oleh suatu mahkamah khusus lainnya, termasuk mahkamah militer. Pada ketentuan ini secara eksplisit menegaskan bahwa mahkamah militer lebih berwenang mengadili penghilangan secara paksa yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Yang ketiga, secara sosiologis, pengadilan militer rentan menimbulkan konflik kepentingan, bias hierarkis, dan impunitas. Karena hakim, jaksa, dan terdakwa berasal dari institusi yang sama. Struktur komando yang kaku memungkinkan intervensi atasan, sementara loyalitas internal cenderung mengutamakan perlindungan institusi dibanding keadilan korban, seperti terlihat dalam kasus Timur Timur dan Tanjung Priok. Selain itu, vonis yang dijatuhkan lebih sering berfokus pada pelanggaran disiplin militer dibanding pertanggungjawaban pidana, sehingga mengabaikan dimensi HAM sebab pengadilan militer tidak memiliki kapasitas, kredibilitas, maupun legitimasi untuk menangani kasus-kasus yang berdampak pada hak dasar manusia. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi berupa yang pertama, pembatasan yurisdiksi militer secara tegas yakni hanya untuk perkara dalam lingkup pelanggaran disiplin militer murni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan tindak pidana umum ringan yang tidak terkait pelanggaran HAM berat. Yang kedua, memperkuat pengadilan HAM baik secara struktural maupun fungsional dengan memastikan independensinya dari intervensi politik dan militer. Yang ketiga, meratifikasi Statuta Roma mengenai pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan melalui pengadilan HAM sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam menegakkan keadilan internasional dan melawan impunitas sebagaimana yang dilakukan oleh negara lain seperti Argentina. Sekian dan terima kasih.
Hukum harus senantiasa menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan, serta mencegah terjadinya kerusakan dan kejahatan. Jeremy Bentham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, saya Yusniar, selaku pembicara kedua, yang akan menyampaikan argumentasi kontra terhadap mosi kali ini. Yang pertama, original intent pembentukan pengadilan militer ialah untuk mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana berdasarkan asas personalitas. Klausul ini termuat secara expressis verbis dalam pasal 9 Undang-Undang Peradilan Militer dan pasal 65 Undang-Undang TNI yang pada intinya menyatakan bahwa pengadilan militer berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut dipertegas oleh Hairul Huda selaku pakar hukum pidana UMJ yang menyatakan bahwa mekanisme peradilan militer harus berdasar pada prinsip personalitas sehingga anggota TNI yang melakukan tindak pidana apapun harus diadili di pengadilan militer. Adanya diferensiasi dalam penanganan pelanggaran HAM berat sejatinya tidak mendegradasi prinsip keadilan HAM. Sebab John Rawls dalam Theory of Justice memperkenalkan konsep difference principle yang pada intinya menekankan bahwa seseorang dapat diperlakukan secara berbeda karena adanya fungsi dan jabatan yang melekat pada dirinya. Dalam hal ini, pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer berkaitan erat dengan fungsi dan jabatan militer. Maka menjadi logis jika diadili pengadilan militer yang mana memiliki kompetensi dan pendekatan militer yang dibutuhkan dalam penegakan HAM secara proporsional. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, hal yang perlu digarisbawahi ialah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota militer tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga terhadap sumpah prajurit, sabta marga, dan kode etik militer yang mana notabene-nya akan mempengaruhi kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi. Marilah kita melihat kasus penembakan warga sipil yang dilakukan oleh anggota TNI di Papua pada tahun 2013 dan penembakan tahanan di Lapas Cebongan oleh anggota Kopassus. Yang hal tersebut menjadi bukti bahwa tindakan penyimpangan tersebut tidak hanya berdampak kepada korban, tetapi juga mencoreng kehormatan institusi militer. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, penyelesaiannya ideal, yaitu tetap berada dalam ranah peradilan militer karena prajurit terikat oleh sistem hukum internal yang bersifat khusus dan memiliki landasan normatif tersendiri sebagaimana asas lex specialis derogat legi generali. Berbeda halnya ketika pelimpahan kasus pelanggaran HAM berat oleh prajurit militer ke peradilan umum justru dapat mengaburkan akuntabilitas internal dan merusak tatanan hukum disipliner militer. Yang selama ini hal tersebut menjadi integritas institusi. Berdasarkan studi komparasi, terdapat beberapa negara yang mempertahankan yurisdiksi pengadilan militer untuk menangani pelanggaran HAM oleh prajurit, seperti Amerika, Pakistan, dan Turki. Di Amerika Serikat, sistem court martial tetap digunakan untuk mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran, termasuk dugaan pelanggaran HAM dengan mekanisme yang tunduk pada Uniform Code of Military Justice. Penerapan sistem hukum tersebut sejatinya dapat menjadi role model bagi Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa sistem peradilan militer di berbagai negara bukanlah ruang impunitas, melainkan forum khusus yang dirancang untuk menyeimbangkan antara penegakan HAM dan pemeliharaan tatanan serta kehormatan institusi militer. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya menilai bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat oleh anggota militer seyogyanya tetap berada pada lingkup peradilan militer dengan mengintegrasikan beberapa langkah futuristik, yaitu yang pertama, merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang pengadilan militer untuk memasukkan nomenklatur secara ekspressis verbis mengenai pelibatan Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan lembaga lain secara koordinasi rekomendatif dalam hukum acara penyelesaian pelanggaran HAM di pengadilan militer. Dan yang kedua, membentuk Internal Human Rights Watch TNI sebagai unit pengawas internal berbasis HAM untuk mendeteksi dini, menilai dan mengajukan laporan pelanggaran internal layaknya Inspektur Jenderal di militer negara-negara maju. Sekian dan terima kasih.
Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan. Setidaknya terdapat 3 argumentasi utama yang mendukung standing possession pro, yakni yang pertama, secara filosofi dan yuridis. Sistem hukum Indonesia menganut asas lex specialis derogat legi generali, di mana pengadilan HAM adalah pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang secara eksplisit mengatur bahwa pelaku pelanggaran HAM berat termasuk militer harus diadili di pengadilan HAM. Yang kedua, secara kelembagaan dan prosedural. Mekanisme pengadilan HAM menjamin objektivitas dan transparansi karena melibatkan lembaga independen seperti Komnas HAM dan tidak berada dalam lingkaran institusi militer yang rentan konflik kepentingan. Yang ketiga, secara sosiologis. Peradilan militer terbukti kerap gagal menjamin keadilan korban dan lebih condong pada perlindungan institusional sehingga tidak memiliki legitimasi moral maupun sosial dalam menangani pelanggaran HAM berat. Adapun solusi yang ditawarkan oleh pihak pro yaitu melakukan pembatasan yurisdiksi pengadilan militer hanya untuk pelanggaran disiplin internal, memperkuat struktur dan independensi pengadilan HAM, serta mendorong ratifikasi Statuta Roma sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam menegakkan keadilan internasional. Di sisi lain, pihak kontra tidak menyetujui bahwa anggota militer harus diadili di luar pengadilan militer dengan alasan yaitu yang pertama, prinsip legal pluralisme mengakui bahwa setiap subjek hukum memiliki sistem peradilan yang sesuai karakteristiknya dan pengadilan militer paling memahami konteks tugas serta tanggung jawab prajurit dalam dinamika operasional. Yang kedua, pelimpahan ke pengadilan umum justru dapat mengaburkan akuntabilitas internal dan merusak tatanan hukum militer yang selama ini menjaga disiplin dan kehormatan institusi. Pun tim kontra bahwa asas lex specialis derogate legi generali harus dilihat dari perspektif substantif. Dan yang ketiga, studi komparatif internasional menunjukkan bahwa beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Turki tetap mempertahankan yurisdiksi pengadilan militer untuk menangani kasus pelanggaran HAM oleh prajurit dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Adapun solusi yang ditawarkan pihak kontra yaitu merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang pengadilan militer agar melibatkan Komnas HAM dan lembaga lain secara koordinatif dalam peradilan militer, serta membentuk Internal Human Rights Watch dalam tubuh TNI sebagai unit pengawasan berbasis HAM untuk mencegah terjadinya impunitas. Akhir kata, dalam salah satu adigium hukum menyebutkan bahwa lex prospicit non respicit, hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Dalam konteks ini, hukum idealnya didudukan sebagai instrumen progresif yang terus bergerak maju menjawab kebutuhan zaman guna dalam menjamin penegakan hak asasi manusia secara adil dan bermartabat. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.